Baik, perkenalkan saya Syukur Marnolive Zebua dari kelompok 5 sebagai penyaji kelima. Nah, di sini saya akan melanjutkan menyajikan tentang macam-macam transformasi. Di mana macam-macam transformasi selanjutnya yaitu transformasi vektor linear. Di mana definisinya yaitu T adalah V memetakan ke W suatu transformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Transformasi T disebut transformasi vektor linear bila terpenuhi untuk setiap V1, V2 elemen dari V, di mana T V1 ditambah T V2 sama dengan T kali V1 tambah V2. Dan untuk setiap V elemen dari V dan H skalar berlaku H T kali V sama dengan T kali H kali V. Contohnya, diketahui T adalah R pangkat 3 memetakan ke R pangkat 3, di mana T, X1, X2, dan X3 sama dengan 2X1 ditambah X2, X3, X2 dan X3 ditambah 1 untuk setiap X1, X2, X3 elemen dari R pangkat 3. T adalah transformasi vektor yang tidak linear karena syarat 1 misalnya tak terpenuhi. Nah, misalnya kita ambil V1 sama dengan 1, 0, 0. V2 sama dengan 1, 0, 1, 0, dan 1. Maka T V1 ditambah T V2 sama dengan 2, 0, 2, 0, 1 ditambah 2, 0, 2 sama dengan 4, 0, 3. Sedangkan jika dikalikan T kali V1 ditambah V2 sama dengan T 2, 2, 0, 1 sama dengan 4, 0, dan 2. Sehingga T V1 ditambah T V2 tidak sama dengan T kali V1 tambah V2, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai transformasi vektor linear. Transformasi berikutnya yaitu diagonalisasi, di mana suatu matriks bujur sangka A dikatakan dapat dibawa atau direduksikan ke bentuk diagonal suatu transformasi similaritas bila terdapat matriks non-singular P, sehingga P pangkat min 1 AP sama dengan D, di mana D suatu matriks diagonal. Syarat perlu dan cukup bahwa matriks ordo NA dapat dibawa ke bentuk diagonal similar dengan suatu matriks diagonal adalah A mempunyai N buah vektor karakteristik yang bebas linear. Dalam hal ini, bila V1 adalah vektor karakteristik yang bersangkutan dengan akar karakteristik AJ, maka matriks P sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, dan matriks D sama dengan seperti itu. Nah, langsung saja untuk lebih mainnya masuk pada contoh soal di mana diketahui panjang matriks A sama dengan 1, 2, 3, dan 2. Untuk lambda sama dengan 4, didapatkan vektor karakteristik yaitu 2, 2, 3. Kita ambil salah satu misalnya yang panjang sama dengan 1, yaitu 2 per akar dari 13 dan 3 akar per 13. Untuk lambda sama dengan min 1, kita pilih 1 per akar 2 dan min 1 akar 2. Kedua vektor tersebut bebas linear. Maka P sama dengan 2 per akar 13, 1 per akar 2, 3 per akar 13, dan min 1 per akar 2. Dan D sama dengan 4, 0, 0, min 1. Nah,
Transformasi berikutnya yaitu operator pencerminan di R pangkat 2. Di mana operator T adalah R pangkat 2 memetakan ke R pangkat 2 yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan. Misalnya W1 sama dengan min 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan min X. Dan W2 sama dengan 0 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan Y. Atau dalam persamaan matriks yaitu W1, W2 sama dengan min 1, 0, matriks min 1, 0, 0, 1 kali XY adalah transformasi linear yang memetakan setiap vektor di R pangkat 2 ke bayangan simetris terhadap sumbu min Y. Transformasi linear tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, matriks standar dari operator pencerminan terhadap sumbu Y di R pangkat 2 adalah D matriks min 1, 0, 0, 1. Di mana matriks standar dari operator pencerminan terhadap beberapa sumbu dapat dilihat pada tabel berikut. Di mana transformasi linearnya ada pencerminan sumbu min Y, pencerminan sumbu min X, pencerminan sumbu X sama dengan Y, proyeksi ortogonal ke sumbu min Y, dan proyeksi ortogonal ke sumbu min X. Dan yang terakhir yaitu operator konstraksi dan dilatasi di R pangkat 2. Di mana operator T adalah R pangkat 2 memetakan ke R pangkat 2 yang didefinisikan oleh persamaan W1 sama dengan K kali X, W2 sama dengan K kali Y. Atau dalam persamaan matriksnya yaitu W1, W2 sama dengan K0, 0, K kali X kali Y adalah transformasi linear yang memetakan setiap vektor di R pangkat 2 ke kelipatan vektor tersebut sebesar K, dengan K adalah konstanta non-negatif. Operator tersebut disebut kontraksi jika K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari 1. Dan disebut dilatasi jika K lebih besar dari 1. Demikian saja penjelasan saya mengenai macam-macam transformasi. Terima kasih.